ayat 66 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Murdi. Kepada Bapak Haji Saad Murdi, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Bu Min. Iya Pak Saad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan dan banyak lagi nikmat lainnya. Alhamdulillah kita pagi ini karena diberikan kesempatan dan kesehatan, kita dapat bergabung di Zoom Al-Asani sebagaimana biasa setiap pada subuh kita membahas ayat-ayat Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-Ghafir ayat 66 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Nur Hayani Tonga dan telah diskusikan bersama Pak Hadril. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan diskusi itu. Selanjutnya kita membacakan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah apa yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ayat ini maka kul inni nuhitu, katakanlah Muhammad sesungguhnya aku dilarang. Ini adalah panggilan Nabi dakwah Nabi Muhammad bukan kehendak pribadi tetapi perintah Allah. Ada batas tegas dari Allah tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam ibadah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa larangan ini datang langsung dari Allah dan bukan pendapat pribadi. Nabi diperintahkan menyampaikan kebenaran apa adanya walaupun ditentang. Di dalam surah Al-Maidah ayat 67 Allah berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik al-ayah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Al-Maidah ayat 67 al-ayat. Kemudian dalam surah Al-Nahl 82, fa in tawallau fa innama alaikal balagul mubin. Maka jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan amanat Allah yang jelas. Al-Nahl ayat 82. Kemudian firman-Nya an a'budal ladzina tad'una min dunillah, untuk menyembah apa yang kamu sembah selain Allah. Semua bentuk ibadah kepada selain Allah, baik berhala, manusia, kekuasaan, hawa nafsu, ditolak secara total dalam Islam. Nabi dilarang menyembah apapun selain Allah. Ini mencakup berhala, manusia, malaikat, maupun apapun yang dijadikan sesembahan. Kemudian dalam surah larangan tentang syirik dan tema tauhid dan tentang syirik itu Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain daripada Dia. Kemudian diperintahkan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membantah mereka, tetapi ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan mulia. Al-Isra ayat 23. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 11 Allah berfirman, Kul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Az-Zumar ayat 11. Kemudian dalam Zumar ayat 65 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilail lazina min qablika la in askarta batanna amaluka wa takunanna minal khosirin. Sesungguhnya telah mewahyukan padamu Muhammad dan kepada orang sebelummu, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugur seluruh amalmu dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi. Az-Zumar 65. Kemudian firman-Nya, lamma ja'aniyal bayyinatu minar rabbi, setelah datang kepada bukti-bukti yang nyata dari Tuhanku. Jadi penolakan terhadap kesyirikan didasarkan ilmu dan bukti, bukan fanatisme Islam bukan fanatisme. Islam berdiri atas hujjah yang jelas. Larang tersebut sampai semakin kuat setelah datang bukti nyata berupa wahyu mukjizat yang menunjukkan kebenaran tauhid. Dalam surah kemudian dalam surah Al-Baqarah, wa umirtu an aslima, aku diperintahkan berserah diri. Islam ada sikap tunduk totalitas, lahir dan batin hanya kepada Allah, bukan sekedar pengakuan lisan. Nabi diperintahkan untuk tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah dalam ibadah dan kehidupannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 131 Allah berfirman, Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, berserah dirilah, dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Kemudian firman-Nya li rabbil alamin, kepada Tuhan seluruh alam. Allah bukan Tuhan untuk satu kaum saja, melainkan penguasa seluruh alam semesta. Ketaatan kepadanya bersifat universal. Allah adalah Tuhan seluruh makhluk, sehingga hanya Dia yang berhak disembah dan ditaati oleh semua manusia. Ayat ini menegaskan penolakan total terhadap kesyirikan dan wajib bertauhid dan serta kepasrahan penuh kepada Allah berdasarkan petunjuk yang jelas. Kemudian dalam surah ini dijelaskan, surah Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam. Demikianlah tadabbur dari ayat surah ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan manfaat dari ayat ini dan lebih bisa mengamalkannya. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kami mohon maaf jika terjadi kekeliruan atas apa yang kami bacakan ini, karena keterbatasan ada pada kami. Dan selanjutnya kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.